Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman, sahabat-sahabat Nalar TV sekalian. Alhamdulillah kita masih lanjut pengajian fikih agraria, masih di sepertiga pertama bulan Ramadan. Mudah-mudahan tetap semangat menjalani puasanya dan tetap produktif. Sudah bersama kita ada Mas Sohib. Cak Sohib, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Ya, melanjutkan obrolan kita di episode-episode sebelumnya, Cak. Jadi ini memang menarik sekali dan terus bergulir ya. Tidak ada hentinya lah karena isu tanah ini memang selalu menarik di setiap zaman. Nah, kalau kita kemarin kan sudah bahas tentang dimensi tanah ya, yang produktif dan tidak produktif begitu kira-kira, dan bagaimana kita perlu jeli melihatnya. Nah, pada episode kali ini kita mungkin bicara, kalau kemarin kan dilihat lebih ke fungsinya Mas ya, fungsi pertanah itu sendiri. Kalau kita sekarang mungkin akan bicara lebih kepada ketika kita mengakui ya bahwa tanah ini punya fungsi yang luar biasa ya, ekologis ya, produksi ekonomi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang menjadi satu problem juga yang menjadi perhatian kita adalah tentang penguasaan tanah itu sendiri, Mas, atau akses atau tenurial. Jadi apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks hari ini di mana kita menyaksikan, Mas, betapa ada ketimpangan luar biasa baik di dunia maupun di Indonesia secara khususnya. Kalau kita ingat studi klasik begitu, Mas ya, studi klasiknya Pak Wiradi begitu ya, Pak Gunawan Wiradi dengan Dianto Bahriyadi soal ketimpangan penguasaan lahan, kita dapat informasi bahwa koefisien gini gitu ya, ketimpangan tanah ini luar biasa. Artinya satu individu ini bisa menguasai jutaan hektar begitu ya, satu dengan korporasinya. Nah, kalau kita lihat di konteks kelapa sawit misalkan, sementara banyak petani-petani gurem gitu ya. Nah, kita mungkin perlu mempertanyakan ulang sejauh mana sih seseorang itu punya hak individu untuk menguasai tanah gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan konsep lebih luas yaitu property right-nya begitu ya. Konsep kepemilikan propertinya sejauh mana gitu Islam memandangnya. Dan apakah mungkin karena kalau kita hubungkan dengan pembahasan kemarin bahwa tanah ini fungsinya ya bukan hanya terbatas satu dua individu tapi fungsi common, fungsi bersama yang bahkan mungkin global common. Nah, kita mungkin jadi tergerak untuk mempertanyakan kembali soal konsep penguasaan lahan ini, Mas. Apakah antara individu, antara kolektif, begitu ya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dielaborasi, Mas Wahid. Ya, terima kasih Mas Nasir. Kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting sebetulnya ya, mengenai karakter dari property right ya. Apakah niscaya bahwa yang namanya property right itu bersifat individual ya, atau private property right begitu, atau kalau di dalam konsep Islam sebetulnya ada banyak variasi ya, ada banyak spektrum yang bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita kembali kepada hak milik, sebetulnya di Islam itu hak milik itu tidak selalu bersifat individual ya. Hak milik itu bisa juga kepada keluarga, bisa juga kepada komunitas dan seterusnya ya. Jadi tidak selalu hak milik itu bersifat individual ya. Kemudian juga ada spirit sebetulnya di dalam agama Islam itu untuk pada konteks tertentu dan untuk jenis sumber daya tertentu itu justru menjadikannya menjadi the commons ya. Jadi awalnya dia hak milik pribadi gitu ya, kemudian didorong supaya menjadi the commons ya. Itulah yang kita kenal dengan wakaf itu sebetulnya itu ya. Jadi wakaf itu kan mengembalikan apa yang semula menjadi milik sendiri menjadi milik Tuhan ya, dikembalikan sebagai milik Tuhan. Artinya itu kemudian menjadi the commons ya. Jadi ada spirit seperti itu sebetulnya di Islam ya. Jadi kemudian tidak selalu kalau kita bicara mengenai hak milik itu adalah individual property right. Itu satu hal ya. Kemudian hal yang lain adalah meskipun
kita bicara dalam konteks hak milik individual, itu pengertiannya berbeda ya. Jadi kalau di sistem Barat itu kan biasanya kalau individual property right, dia sekaligus memiliki dari permukaan bumi ke bawah bumi sampai ke atas bumi itu semuanya menjadi milik dia ketika dia punya tanah itu, kan begitu ya. Jadi udah urusan dia lah pokoknya ya, pemiliknya. Iya. Gitu jadi ya. Kalau di bawah tanah itu ada minyak bumi, maka minyak bumi itu milik dia gitu ya. Di bawah tanah yang dia miliki itu ada emas, dia sepenuhnya milik dia gitu ya. Kalau di atas tanah itu ada rumput, ada tanaman, sepenuhnya milik dia begitu ya. Nah, di Islam tidak begitu. Di Islam tidak begitu. Jadi meskipun itu hak milik individual, tetapi tidak berarti seluruh sumber daya yang ada di tanah itu kemudian menjadi milik individual gitu ya. Jadi karena itu di dalam Islam itu ada konsep yang disebut syirkah ya, syuroka ya. Jadi manusia itu sama-sama memiliki hak yang sama atas berbagai sumber daya yang itu menyangkut hajat hidup bersama ya. Misalnya air ya. Meskipun air itu merupakan danau yang ada di individual property ya, private property begitu, tetapi akses atas air itu tidak boleh kemudian menjadi hak milik eksklusif dari orang itu ya. Itu menjadi sumber daya bersama. Jadi itu seperti itu. Kalau di atas itu ada rumput ya, yang itu penting untuk memberi pakan ya bagi ternak kita, nggak boleh ditutup akses itu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. An-nasu syuraka'u fi salasin al-ma'u wal kala'u wan nar. Jadi manusia itu memiliki akses bersama atas 3 hal ya. Pertama adalah air, kemudian yang kedua adalah rerumputan. Ini sebetulnya pakan ya, pakan untuk hewan begitu, dan kemudian api atau energi ya. Jadi kalau di situ ada minyak bumi ya, meskipun itu tanah pribadi ya nggak bisa kemudian diklaim secara eksklusif sebagai milik pribadi itu. Jadi ada keragaman seperti itu di dalam konsep Islam ya, Mas Nasir ya. Jadi tidak bisa kemudian individual property right itu seperti yang konsep yang di Barat itu. Meskipun di Islam ada konsep mengenai hak milik pribadi, tetapi pengertiannya berbeda dari konsep di Barat ya. Nah, kemudian berkaitan dengan ini, Mas, kita juga mungkin khususnya beberapa tahun terakhir kan menyaksikan begitu, Mas, ya. Dan terkadang juga ada beberapa berita begitu, di mana sumber-sumber agraria yang biasanya bisa diakses masyarakat, itu terkadang kemudian aksesnya terhalang atas berbagai dasar gitu ya, atas nama banyak hal, misalkan atas nama konservasi dan lain sebagainya. Dan bahkan terkadang masyarakat yang mengakses sumber-sumber agraria ini justru dikriminalisasi gitu, Mas. Misalkan kita pernah dengar berita seorang nenek yang ke hutan untuk mencari kayu bakar begitu kan, malah dikriminalisasi, bahkan dikenai denda gitu. Nah, ini gimana kira-kira menanggapinya ini, Mas? Iya. Jadi kalau di dalam literatur agraria klasik itu ada konsep enclosure ya. Ya. Pengkaplingan ya. Di Islam ada istilah yang mirip tetapi pengertiannya sama sekali berbeda ya, at-tahjir ya. Nanti kita sampai pada situ ya. Jadi memang enclosure ini kan kemudian untuk menyatakan klaim eksklusif ya, klaim eksklusif atas satu teritori ya. Di dalam sejarah revolusi industri dan transisi agraria di Inggris, enclosure itu adalah the commons, itu ladang penggembalaan umum itu kemudian dijalin dan kemudian dijadikan sebagai milik pribadi ya. Lalu tumbuh kaum kapitalisme agraria dan petani-petani yang tersingkir kemudian menjadi buruh di pabrik ya, di dalam gelombang kemajuan revolusi industri di Inggris ya. Nah, hal-hal semacam ini tidak bisa diterima memang di dalam agama Islam ya, di dalam konsep fikih. Klaim eksklusif itu tidak boleh sebetulnya ya. Ada beberapa klaim eksklusif itu yang bisa dilakukan, tetapi itu ukurannya adalah jerih payah ya, jerih payah. Jadi jerih payah itulah yang menentukan klaim eksklusif itu bisa diperoleh ya. Jadi labor. Misalnya apa? Misalnya kalau seorang punya tanah luas ya, lalu di situ banyak rumput,
selama rumput itu masih ada di situ, dia tidak otomatis memiliki rumput itu. Jadi kalau ada seorang penggembala masuk, kemudian menggembala di situ nggak boleh dilarang. Kalau ada orang menyabit di situ, ya nggak boleh dilarang. Tetapi yang kemudian menjadi hak eksklusif dia adalah kalau si pemilik tanah itu sendiri sudah menyabit ya, mengambil rumput di situ, dia wadahin, dia simpan gitu ya. Nah itu sudah menjadi hak eksklusif dia. Jadi curahan labor dia itulah yang kemudian menjadi dasar dari kepemilikannya ya. Tetapi bukan berarti ketika dia memiliki tanah lalu otomatis dia punya itu ya. Atau dia punya tanah di situ ada sungai gitu ya yang mengalir. Dia tidak berarti memiliki sungai itu ya. Tetapi kalau dia sudah mengambil air di sungai itu dia wadahi gitu ya, mau dia bawa pulang, nah itu baru hak milik itu milik dia gitu ya. Nah, jadi enclosure yang kita kenal di dalam sejarah transisi agraria di Inggris itu sebetulnya ya tidak ya unacceptable di dalam konsep Islam ya. Apalagi sekarang muncul berbagai bentuk enclosure baru ya, seperti tadi ya, atas nama konservasi ya, atas nama perdagangan karbon, itu ada green grabbing ya kita menyebutnya ya. Jadi orang nggak boleh masuk ke hutan supaya hutannya bisa menyerap emisi gitu ya dan menyumbang kepada aksi iklim gitu ya. Orang nggak boleh masuk gitu. Jadi kayak begitu kalau kita kembali ke literatur fikih itu sama sekali tidak bisa diterima ya, seperti itu. Iya, iya. Jadi menariknya berarti bahwa Islam ini menjamin ada akses setiap individu terhadap sumber-sumber agraria, meskipun juga membatasi jangan sampai akses mereka ini menghalangi orang lain begitu ya Mas. Artinya sesuai kebutuhannya. Ketika mengakses sungai, katakanlah hutan, ya sesuai apa yang dibutuhkan kan begitu. Jadi nanti orang lain juga punya hak yang sama. Itu menarik Mas. Jadi ada keseimbangan antara fungsi sosial ya dengan kebutuhan individual, itu selalu begitu ya di dalam Islam ya. Dan malah nanti kalau kita masuk ke ya kalau tidak salah penekanan pada fungsi sosial ini kan juga yang dicantumkan dalam UPA Mas ya, bahwa tanah ini persis ya. Meskipun kemudian sering disalahgunakan ya, fungsi sosial itu hanya diterapkan ketika butuh tanah rakyat untuk kepentingan negara, pembangunan infrastruktur. Iya, betul. Ini nyambung dengan apa diskusi kita kemarin, bahwa seringkali konsep-konsep yang awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat justru dikooptasi untuk merugikan rakyat gitu Mas ya. Iya, fungsi sosial, hak menguasai negara gitu kan. Iya, betul. Nah, menarik juga mengkaitkan dengan ini Mas. Kan beberapa waktu lalu nih kita di Indonesia, saya menyimak gitu ya di grup-grup, di berita-berita itu terkait hajat hidup pangan yang terutama menjadi hajat hidup orang banyak, terkait krisis minyak ini Mas. Minyak goreng. Nah, ini kan meskipun krisis di ranah distribusi gitu katakanlah ya, artinya rakyat susah mendapatkannya. Tapi kalau kita baca kan tidak bisa dilepaskan dari faktor produksi itu sendiri begitu Mas ya. Karena ya namanya satu komoditas ini kan diproduksi gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada kaitannya ini Mas dengan konsep soal hak tadi, individu, kolektif, penguasaannya gitu kan, syirkah. Nah, untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat, apalagi kepentingan primer gitu ya, kepentingan pangan ini terpenuhi. Gimana itu Mas kira-kira? Iya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kelangkaan minyak goreng ini kan persoalan hilir ya. Persoalan hulunya kan ada di monopoli swasta ya, dalam istilah UPA itu eksplisit disebut ya. Monopoli swasta atas pertama-tama tentu lahan untuk memproduksi sawit, tapi kemudian juga atas industri yang berbahan baku sawit gitu ya, dari hulu ke hilir itu ya. Nah, jadi monopoli swasta inilah yang saya kira sudah menjadi kesalahan awal, sehingga kemudian kasus-kasus seperti kelangkaan minyak, kemudian permainan harga, lalu membatasi atau mencegah distribusi itu
terjadi gitu ya, sehingga ketika harganya dilepas sesuai dengan pasar lalu tiba-tiba dia tersedia di pasar, di supermarket gitu ya. Jadi itu semua adalah distorsi yang terjadi karena tadi itu ya, ada monopoli swasta atas hajat hidup orang banyak ya. Karena minyak goreng ini sekarang kan sudah disebut sebagai sembako ya. Iya, Dia iya. 9 bahan kebutuhan pokok. Dia sudah dalam istilah Islam itu al-qut ya, Hmm, bahan pangan pokok gitu ya. pokok. Karena itu istilah qati ut-thariq ya, atau ingkito ut-turuq ya, itu kan konsep sentral ya di dalam fikih ya. Ketika pangan meroket itu kan salah satunya karena jalannya itu terputus ya. Nah, dulu jalan terputus itu ya karena faktor keamanan ya, ada begal, ada penyamun gitu ya. Sekarang ingkito ut-turuq itu kan juga karena tadi itu ya, soal monopoli, soal distorsi pasar, soal permainan harga oleh pengendali-pengendali komoditi itu ya. Itu kategorinya sebetulnya adalah ingkito ut-turuq ya, di dalam konteks distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang itu menjadi hajat hidup orang banyak ya. Jadi kalau kita kembali ke literatur fikih ya, qati ut-thariq itu kan jarimah ya, kriminal dia sebetulnya ya. Tetapi sekarang kita melihat bagaimana pemerintah justru menyerah ya, tidak bisa mengendalikan mafia itu, dan kemudian ya sudah diserahkan kepada pasar ya. Itu sebetulnya mengkhianati amanat hak menguasai negara itu ya, karena itu kan sebetulnya harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebetulnya. Jadi karena hulunya bermasalah, pasti hilirnya juga bermasalah ini ya. Betul. Seperti Mungkin itu. kalau di hulunya ini konsep syirkah, di mana penguasaannya secara kolektif, pengelolaan secara kolektif oleh masyarakat ini bisa lebih diantisipasi, Mas ya, Iya persoalan-persoalan betul seperti ya. ini. Jadi ini kan soal supply dari hulu ke hilir ya, dari bahan mentah sampai ke industri ya. Jadi kalau misalnya perkebunan sawit rakyat yang lebih dominan, koperasi-koperasi yang lebih memegang peran di situ ya. Jadi kalau kita kembali ke UPA itu kan usaha di lapangan agraria itu harus dilakukan melalui koperasi atau bentuk gotong royong lainnya ya. Lalu itu ayat berikutnya baru kemudian ada ketentuan pemerintah bisa bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain itu termasuk di situ adalah perusahaan swasta ya. Jadi yang ayat satunya itu koperasi dan bentuk gotong royong lainnya ya. Sementara ayat 2 itu boleh ya. Boleh itu artinya nggak harus ya. Nah, Dan hanya tetapi justru mengisi yang kekurangannya, Mas ya, kekosongannya. betul ya. Tapi itu yang nggak terjadi sebetulnya ya. Kalau kita lihat banyak sekali kemudian sumber daya bersama itu, wilayah adat dan segala macam justru sekarang diberikan kepada perusahaan swasta skala besar itu. Jadi ini salah satu bentuknya seperti ini, sehingga kalau mereka punya monopoli itu harga pasar dunia lebih bagus ya dia akan kirim ke sana kan begitu ya, Betul. ketimbang untuk pasokan dalam negeri ya. Jadi artinya soal penguasaan sumber-sumber agraria ini bukan hanya kontrol saja begitu ya, konsekuensinya panjang begitu kan Mas ya, Panjang, sampai betul. kepada betul pemenuhan hajat hidup dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Dan perbedaan orientasi. Kalau syirkah ini kan ya memang ditujukan untuk kemakmuran rakyat, baik nilai tambah yang dihasilkan maupun distribusinya ini juga untuk kepentingan rakyat begitu. Kalau sementara ya kalau kepemilikan pribadi, individu yang orientasinya profit ya tidak peduli pada kepentingan rakyat. Betul. Iya. Gimana Mas Syahib tadi? Ya, apalagi kalau nanti food estate itu jadi dijalankan ya. Ya, jadi nanti kan kalau food estate dijalankan, penguasaan tanah untuk produksi pangan itu di swasta juga ya. Jadi kalau sekarang langka minyak goreng, kalau produksi pangan kemudian dimonopoli oleh swasta, nanti kita bisa menyaksikan ya kelangkaan beras, kelangkaan ubi, kelangkaan bahan pangan pokok itu gitu ya. Iya. Ya jadi kalau meminjam adegium lama itu nanti mungkin ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau seperti itu yang terjadi, kita mungkin membayangkan kalau digambarkan pepatah lama seperti tikus yang mati di lumbung padi, Mas ya. Kita menyaksikan produksi pangan di sekitar kita, tapi kita tidak bisa mengaksesnya dan malah mungkin memenuhi kebutuhan
pihak-pihak lain begitu ya. Iya, Iya. betul. Nah, itu Ya. ada diskusi tersendiri sebetulnya kalau dalam literatur fikih ya mengenai hak atas pangan itu ya. Kalau Iya. menimbun pangan dan segala macam Ya, itu betul, bisa betul, dirampas ya oleh betul. pemimpin ya, kalau ada Ya, pihak-pihak yang menimbun, mempermainkan ya, harga itu. Kalau soal pangan itu tegas sekali sebetulnya aturan fikih itu ya. betul. Ya, ada konsep ihtikar itu Mas ya, penimbunan dan Iya. sebagainya. Betul. Ya, jadi menarik di mana kita di episode ini melihat bahwa Islam tidaknya punya konsepsi tawaran yang menarik sebagai alternatif mulai dari hulu di mana penguasaan sumber-sumber agraria ini dikelola secara kolektif yang nanti sampai di hilir pun soal distribusi ternyata diatur dalam Islam. Kita barusan bahas tuh Mas ya, soal penimbunan, soal Iya. pemenuhan hidup orang banyak dan lain sebagainya. Nah, tanpa terasa waktu sudah berjalan cukup panjang Mas Wahid. Mungkin akan kita bahas tema-tema berikutnya di episode-episode selanjutnya. Ya, seperti kita singgung barusan, ternyata masih banyak tema yang bisa kita elaborasi soal pangan, soal penimbunan dan lain sebagainya. Ya, saya masih ingat seperti disebut Mas Wahid di awal, ya ngaji kita sebenarnya ini hanya pintu masuk begitu ya di atas kekayaan literatur Islam maupun studi agraria soal kehidupan kita begitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terus menyimak sampai episode-episode berikutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.